Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa nasarahu wa walah. Ma ba'd. Ashab al-fadilah, al-asatidah yang saya hormati, para guru, kemudian teman-teman santri semuanya yang berbahagia. Tentang bulan Rajab, Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 20 berapa? 628 apa 27? Surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, bahwa bulan Allah itu ada 12. Di antara 12 itu ada arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan mulia ini dilarang kaum muslimin memulai perang atau menyerang musuhnya, untuk menghormati kemuliaan 4 bulan ini, kecuali kalau musuh menyerang terlebih dahulu. Itu kaitannya dengan kemuliaan bulan Rajab. Kemudian 4 bulan mulia. Kemudian di dalam 4 bulan mulia itu disunnahkan seseorang untuk memperbanyak puasa, yaitu di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di masjid ini kelihatannya dulu ada satu. Pada zaman dahulu di masjid ini Riyadhus Shalihin banyak sekali, karena abang ngaji Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab puasa sunnah, ada seseorang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan muka berseri-seri, badannya sehat, ganteng, kemudian memberi salam kepada Nabi lalu dijawab. Setelah itu berpisah dengan Nabi kira-kira 1 tahun lebih. Kemudian setelah laki-laki itu datang menghadap Nabi, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, apakah engkau masih ingat saya? Siapa kamu? Rasulullah itu padahal orang yang kuat hafalan. Kalau bertemu sahabat yang sudah lama masih ingat saja. Tapi sahabat satu ini Rasulullah lupa. Siapa kamu? Saya fulan ya Rasulullah. Kenapa wajahmu berubah seperti ini? Kamu dulu ganteng, sehat, sekarang kok pucat seperti itu dan kurus. Ya Rasulullah, aku tidak pernah makan siang sejak berpisah denganmu. Jadi sejak berpisah dari Nabi itu puasa terus setiap hari. Lalu dijawab oleh Nabi, kamu jangan memberatkan dirimu. Puasalah kamu dalam 1 bulan 3 hari. 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Tanggal Hijriyah, bulan Qamariyah, yang disebut dengan Ayyamul Bid, hari-hari putih. Tanggal 13, 14, 15. Jawab dia, saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Puasalah Senin Kamis. Saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Puasalah puasa Daud. Saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Jadi nantang terus, karena memang sudah puasa lama. Lalu dikatakan oleh Nabi, puasalah kamu pada bulan-bulan sabar. Dan puasalah kamu pada Al-Ashhurul Hurum, pada bulan-bulan mulia. Jadi pada bulan mulia kita disunnahkan untuk banyak melaksanakan puasa. Bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Santri sini dulu pernah tanggal bulan Muharram, bulan Suro bahasa Jawanya, itu puasa dari tanggal 1 sampai 10. Pernah dulu di sini. Bulan Muharram itu disunahkan banyak puasa.
afdhalus shaum ba'da Ramadan shaumu syahrillahil muharram atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kemudian bulan Dzulhijjah itu juga sering kaum muslimin melaksanakan puasa antara tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian tanggal 10, 11, 12, 13 diharamkan puasa. Hari Raya Nahr dan Hari Tasyrik. Kemudian bulan ini, Rajab. Bulan Rajab sudah menjadi kebiasaan di masyarakat muslimin Indonesia, terutama kalangan Nahdliyin, kalangan Habaib, itu kalau bulan Rajab mereka puasa. Umum sudah, umum. Bahkan dulu ada, pada zaman saya masih kecil itu ada mbah-mbah itu yang puasa sampai 27 hari. Jadi tidak disempurnakan 1 bulan, puasa sampai 27 hari. Ada yang 15 hari, ada yang mengambil 9 hari, ada yang 3 hari. Ini bulan Rajab. Diutamakan kita, dianjurkan kita untuk melaksanakan puasa. Dalilnya antara lain yang terdapat di dalam Riyadhus Shalihin, yaitu puasa syahrul hurum, al-ashhurul hurum. Kemudian yang kedua karena itu adalah bulan mulia. Saya punya tetangga di Bondowoso itu, kalau sudah bulan Rajab itu puasa Rajab, Sya'ban, Ramadan. Padahal orangnya bekerja keras. Puasa sampai 3 bulan berturut-turut. Karena pada bulan Sya'ban itu disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kata Sayyidah Aisyah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa banyak sekali berhari-hari selain bulan Ramadan, yaitu pada bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban kita disunahkan juga banyak puasa. Nah, mengenai Rajab dan sekaligus Sya'ban, itu dalil yang mensunnahkan banyak sekali. Lalu di kitab Al-Ghunyah, kitabnya Al-Imam Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di sana disebutkan keutamaan puasa Rajab, disebutkan pahalanya kalau puasa hari pertama begini, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu yang seringkali oleh kelompok Salafi dikatakan sebagai hadis maudhu. Dikatakan oleh mereka hadis maudhu. Sudah, terlepas kita itu maudhu atau tidak, tetap kesunahan bulan Rajab tetap ada. Berdasarkan hadis yang pertama tadi. Kalau dikatakan itu maudhu karena disebutkan keutamaannya begini, keutamaannya begini. Ya sudah, terserah mau dikatakan keutamaannya ini, keutamaannya tidak, karena mereka tidak mau. Tetap kita puasa niatnya lillah, bukan karena mereka. Kita niat puasa lillah, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pahala kita tidak usah hitung-hitungan. Tidak usah porogapitan katanya. Tidak usah hitung-hitungan. Allah yang maha mengetahui berapa pahala yang akan kita terima. Orang yang melaksanakan puasa Rajab, kalau ikhlasnya luar biasa ya pahalanya tinggi. Kalau dia kurang ikhlas ya tentu di bawahnya dan begitu seterusnya. Jadi kalau kalian nanti membaca di internet, di media sosial ada yang mengatakan puasa Rajab bid'ah, puasa Rajab, ada yang mengatakan hadisnya maudhu. Tidak, puasa Rajabnya tidak maudhu. Tidak bid'ah, sunnah. Malah yang mengatakan bid'ah itu mulutnya yang bid'ah. Karena mengatakan hadis Nabi bid'ah, berarti mulut dia yang bid'ah. Nah, itu pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah saya ceritakan. Ada seorang diajak berjihad. Ayo kita berjihad. Memerangi musuh. Karena musuh sudah menyerang pada zaman Sayyidina Umar. Ada satu orang mengatakan, ya Amirul Mu'minin, alasna alal haq, alasna ma'allah, falimada nujahid. Wahai Amirul Mu'minin, bukankah kita ini berada dalam kebenaran? Kita ini bersama Allah. Kenapa kita harus jihad? Pukul kepalanya oleh Sayyidina Umar. Ketak ndase, metu getie, langsung. Setelah itu dia tobat. Ternyata di sini ada darah.
darah yang mengalir. Jadi orang-orang yang sering kali pendapatnya nyeleneh macam-macam, yes kaya wong-wong sing ngelokne wong poso, seperti orang yang liberal pendapatnya macam-macam. Gue ketak ndase metu gede engko tobat marang Gusti Allah. Coba lek gak percaya cobaan tekakno siji ketaken. Hah? Engko urusan mbek polisi. Tenang. Tapi betul itu, jadi ada darah. Karena setan itu juga mengalir. Setan itu menggoda Bani Adam mengikuti aliran darah itu. Mengikuti aliran darah. Jadi sangat dekat sekali setan dengan manusia. Bagaimana caranya? Ya kita sering berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk itu. Kita sering berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, terus a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Banyaklah ayat-ayat yang agar kita baca untuk berlindung dari makhluk Allah yang terkutuk, termasuk berlindung kepada Allah dari makhluk Allah yang sesat, yang suka menganggap orang lain sesat. Itu padahal dirinya sendiri sesat. Itu namanya la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu kalau dirinya sendiri itu tidak tahu. Menganggapnya huwa yadri wan nasu la yadrun. Menganggapnya dirinya sendiri yang paling tahu, orang lain semuanya tidak tahu. Oh, orang puasa Rajab itu mengikuti tradisi masyarakat Jawa dulu, masyarakat Hindu, masyarakat Buddha. Tidak, sunnah. Nah, coba kalian cari nanti, ada enggak yang mengatakan bahwasanya puasa Rajab bid'ah. Kalau sampai mengatakan seperti itu perlu kamu jawab. Nah, tapi kalau mereka mengatakan oh hadis yang menerangkan keutamaannya ini maudhu, keutamaannya ini maudhu, sudah biar. Nah, sekarang mengenai hadis maudhu, memang kalau maudhu palsu. Tapi kalau dhaif, hadis dhaif itu tidak semua ulama mendhaifkan. Ada ahli hadis yang mengatakan hadza sahih, ulama yang lain mengatakan hadzal hadis dhaif. Kenapa? Li'anna fihi fulan. Karena di dalam perawinya ada fulan ini kurang kuat hafalannya. Ada yang fulan ini karena pernah mempunyai kesalahan apa. Karena fulan ini tidak pernah bertemu dengan gurunya yang ini. Itu karena fulan-fulannya, karena perawi-perawinya. Tapi lafaz hadisnya tetap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama ahli hadis termasuk Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan hadis-hadis dhaif untuk fadhailul amal itu diamalkan oleh para ulama, diamalkan oleh para ahli hadis. Sekarang kalau kalian ditanya, kenapa Imam Ahmad itu menyebutkan di dalam kitabnya hadis dhaif? Kenapa Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Malik menyebutkan hadis dhaif di dalam kitabnya? Karena itu masih berkaitan dengan fadhailul amal. Dan hadisnya tetap matanya dari Rasulullah SAW, hanya sebagian perawinya yang dhaif. Disebutkan di dalam kitabnya supaya diketahui dan diamalkan. Nah, mudah-mudahan kita semua di dalam bulan Rajab ini bisa banyak meningkatkan taqarrub kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan puasa. Tanggal 1-nya sudah jatuh tadi. Malam ini sudah masuk tanggal 2. Ya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.